Halo semuanya. Wah. Oke. Kita general reading. Ya, general reading. Ini pembacaan kartu energi general, energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Bisa berapa aja yang cocok. Mungkin ada yang vice versa, terbolak-balik. Dan ini timeless ya. Boleh berlaku kapan saja. Mungkin beberapa sudah ada yang merasakan. Bisa juga maju mundur waktunya. Ambil yang bermanfaat saja. Dan lebih menyerahkan apapun sama Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Gitu. So, langsung aja ya. Temanya kali ini berjudul kerinduannya dan perenungannya ke kamu, ya. Jadi kita lihat kerinduan dia ke kamu dan apa yang dia renungkan ke kamu, ya. Oke. Kusaful dulu. Oke. Wah, di sini aku ngerasa dia itu punya perasaan yang dalam sama kamu, ya. Orang ini bisa aja dia di dalam diam mencintai kamu, menyayangimu. Bahkan dia rindu sama kamu juga, dia diam. Gitu, ya. Dia pendam semuanya sendirian, kayak ya cukup saya dan Tuhan yang tahu ya apa yang saya rasakan. Saya tuh sayangnya sama kamu, saya rindu sama kamu, tapi saya nggak mengekspresikannya. Tapi kalau dia renungkan ya, dia ngerasa capek ya. Dia ngerasa sampai kapan begini terus memendam perasaan ke kamu. Harusnya aku bersama kamu. Harusnya ya kalau aku cinta seharusnya berjuang gitu. Terus sih. Jadi dia meribetkan hidupnya sendiri. Dirinya sendiri yang membuat hidupnya ribet. Nah, seperti itu. Makanya dia bisa dibilang apa ya? Dia lumayan stres, dia mungkin depresi, bahkan ini ya memang ada yang frustasi. Gitu. Jadi kalau orang ini menyendiri, kalau dia menepi, kalau dia pengen sendiri, dia bisa meledak-ledak gitu ya. Karena dia sangat emosional, kena egonya, kena banget mentalnya gitu. Jadi kayak ya dia bisa marah-marah gak jelas. Dia tiba-tiba mau lempar barang. Dia tiba-tiba mungkin dia kesal gitu. Dia jengkel sama dirinya sendiri. Bisa aja orang ini menyalahkan keadaan. Kenapa ya harus begini? Kan bisa aja di pihak dia atau di pihak kamu atau pihak yang lain ya adalah situasi keadaan yang dia tuh sulit berdamai ya. Dia sulit menerima kenyataan atau sulitlah berdamai dengan keadaan. Jadi dia sangat emosional gitu. Oke. Dan aku ngerasa orang ini kadang dia tuh pengen ya, kan namanya bahagia tidak harus dengan kamu kan. Aku sebenarnya bisa aja mencari kebahagiaan dengan yang lain, tapi ya dia rasa nggak mudah gitu. Bahkan dia udah berusaha ya buka hati ke yang lain atau dia fokus ke hal lain, tapi nggak bisa membohongi perasaan sendiri. Kamu berbeda daripada yang lain. Kamu nggak tergantikan. Beberapa kalian ya mungkin karena kamu orang baik, hanya kamu yang bisa menerima dia, hanya kamu yang bisa mengerti dia, atau hanya kamu yang sabar menghadapi dia. Jadi ya, ini sih kayak berharap bisa sama kamu lagi, berharap bisa punya hubungan yang baik lagi sama kamu. Tapi kalau orang yang seperti ini ya, kan emosional, berarti ya punya ego juga gitu. Atau ya orang seperti ini pasti harga dirinya tinggi ya.
Dia tuh jadi kayak orang yang apa ya, nggak mudah lah untuk melakukan ini dan itu ke kamu. Karena orang seperti ini tuh, oh, dia bisa aja selalu melindungi dirinya dari situasi yang nggak enak. Ya kadang pikiran sama perasaan itu bentrok gitu ya. Di perasaan, di batin terdalam bisa aja dia merenungkan bahwasannya ya kamu yang terbaik, atau kamu yang hanya bisa melembutkan dia, hanya kamu yang bisa melengkapi hidupnya, kamu yang bisa mengatasi emosinya. Nah, di batin terdalam dia merasa seperti itu, tapi di pikiran, di logika, ya gengsi juga gitu ya. Kalau aku datang lagi, atau ya aku butuh waktu lah gitu, aku butuh waktu untuk mikirin strategi apa supaya bisa ke kamu gitu, tanpa memojokkan diriku, tanpa merendahkan harga diriku. Ini bisa juga ya situasinya, kondisinya rumit, jadi dia hanya berharap sama yang maha kuasa, ya surrender. Bahkan ya pasrah sama Tuhan ya. Ya diam-diam masih berharap gitu. Ya mudah-mudahan aja tanpa aku berbuat apa-apa, ya mana tahu ya kita bisa bersatu. Kan aneh. Oke, ini ada surat surat atau pesan buat kamu dari orang ini. Oke. Jadi kita lihat ya apa yang dia katakan. Ini dari orang yang rindu sama kamu dan merenung tentang kamu ya. Dia bilang begini, untukmu yang kurindukan, tahukah kamu saat ini aku sedang banyak merenung tentang kamu. Di dalam diamku mungkin aku bisa bersembunyi, tapi aku tidak bisa membohongi perasaanku sendiri. Aku kehilangan kamu. Aku malu menunjukkan keadaanku saat ini. Aku lebih berantakan tanpa kamu di sini. Aku pernah berusaha kuat untuk tidak peduli dengan kamu. Tapi kemanapun aku melangkah, aku selalu melihat bayanganmu. Bahkan hanya ada wajahmu yang terlihat meski aku dengan yang lain. Mungkin ini karma untukku. Aku akhirnya tersakiti oleh perbuatanku sendiri. Aku yang pernah menyakiti kamu. Saat ini aku menyadari bahwa aku seharusnya bersyukur dengan kehadiranmu, karena banyak kebaikan yang aku terima darimu. Dan tahukah kamu, Tuhan telah menumbuhkan perasaanku ke kamu. Aku semakin mencintaimu. Maafkan aku ya. Semoga suatu saat aku bisa memperbaiki hubungan dengan kamu. Kan? Nah, jadi ini poin pentingnya orang yang bertopeng, yang fake ya. Sulit menjadi apa adanya, sulit banget jujur. Terus ya egonya besar gitu ya. Aku rasa dia pernah kan mengikuti egonya gitu, tapi ternyata ya tersiksa sendiri, ngerasa berantakan, bahkan lebih kacau kondisinya daripada kamu. Itu oke, itu orangnya ribet ya. Oke lah. Bisa vice versa. Aku lanjut ya. Nah, dia galau banget ya. Ini orang yang mungkin dia pernah membuat keputusan, atau dia pernah bertindak kayak, ya nggak usah lagi ngerespon kamu. Buat apa aku merespon kamu, ya? Beberapa di sini memang dia rasa, ya udah aku ngelakuin ini itu yang bikin aku senang gitu. Ya aku harus ngikutin egoku juga, aku harus mementingkan diriku sendiri. Dia rasa gitu. Ya misal,
Aku nggak mau ngeladenin drama-drama dengan kamu. Aku bukan tipe yang fighting gitu loh. Aku bukan orang yang bisa berjuang bla bla bla. Jadi aku batasi diri dari kamu, ya. Tapi jadi galau sendiri. Jadi kayak orang yang eh apa ya? Seperti kosong hidupnya. Kosong banget. Dan kadang dia mau bandingkan kamu dengan yang lain ya. Jangan-jangan dia ada yang lain ini. Atau dia bandingkan saat sama kamu bagaimana, saat tanpa kamu bagaimana. Ternyata ya beda banget gitu ya. Dia ngerasa hanya kamu yang bisa menaklukkan dia, hanya kamu yang ngertiin dia. Ini tuh kalau dia merenung ya, dia kayak ngerasa ya kok jarang ya aku menemukan orang seperti kamu. Bahkan memang gak ada seperti kamu. Kayak misalnya ketika dia terpuruk atau ketika down gitu ya, ketika dia lagi ada masalah, ketika dia lagi gak semangat hidup, ya gak ada orang yang respect sama dia gitu. Bahkan orang di sekitar dia, orang di sisinya, itu kayak nggak ada yang sepeka kamu, nggak ada yang perasa seperti kamu. Ini beberapa kalian orangnya intuitif ya, kamu punya intuisi tajam, kamu tahu kapan harusnya berbuat baik kepada dia, kamu tahu apa yang kamu harus lakukan demi kebaikan dia. Bahkan kamu orangnya inisiatif gitu. Ya orang di sekitar dia nggak ada yang seperti itu. Contoh, ketika dia diam, ketika dia ada di titik terendah, atau ya ketika dia tuh nggak tahu arah tujuan hidupnya, nggak ada yang nanyain dia, nggak ada yang nanya kayak hari ini kamu apa kabar, kamu hari ini kayak gimana, kamu pengen apa, kamu maunya apa gitu, nggak ada yang nanyain. Bahkan ya di lingkungan dia, di circle-nya dia, orang di sekitar atau di sisinya dia, itu kayak nggak sefrekuensi dengan dia. Bahkan dia kayak bingung gitu, aku nggak menemukan tujuan hidupku gitu. Jadi ya ini ada juga yang seperti kayak ya badannya doang di sana, fisiknya di sana, tapi jiwanya melayang-layang. Makanya aku bilang dia kayak ngerasa kosong gitu loh kalau nggak sama kamu. Gitu say ya. Jadi ya akhirnya ketika kita berjarak, ketika memang semesta memisahkan kita, ya di situ kan kita akan lihat ke dalam diri kita masing-masing. Dan ternyata ya ada kematian ego ya. Ini kartu death ini aku rasa lebih kayak kematian egonya dia ya. Dia yang rasa dia akan bisa ini, bisa itu, atau dia yang rasa menuruti egonya itu membuat dia hebat, jago, atau ya dia rasa hidup dia akan ringan tanpa drama dengan kamu. Tapi ya ternyata tidak seperti itu, Ciao Bella ya. Ciripa jadi galau. Aku ngerasanya dia sempat mungkin bodoh amat, nggak peduli ya. Emang lu siapa juga ya, dia ngerasa gitu ya. Sorry to say ya, kadang dia sepele sama kamu. Cuma ya ini beberapa kalian kan kalau kita terkoneksi sama seseorang, kita punya chemistry kan sama orang itu aja. Jadi dia tuh nggak nemu orang yang satu chemistry dengan dia, dia nggak nemu orang yang satu frekuensi dengan dia. Itu kan nggak bisa dibuat-buat ya. Kalau dia koneksinya sama kamu, ya mau gimana. Kalau dia chemistry-nya hanya sama kamu, ya kamu kan belum tentu bisa digantikan gitu. Jadi kemanapun dia, kamu selalu bisa menaklukkan dia. Meskipun dia berusaha untuk melangkah tanpa menoleh ke kamu lagi, ya tetap aja nggak bisa. Kayak ini ada situasi karma ya. Situasi karma dimana ya kalau ada seseorang yang dia tuh nyakitin kamu, ngecewain kamu, ya akhirnya dia yang tersiksa sendiri, dia yang tersakiti sendiri oleh perbuatannya sendiri. Oke? Wah, di sini aku ngerasa juga pada akhirnya dia sendiri ya. Entah udah terjadi atau nanti ya. Nanti kayak suatu saat dia beneran sendiri orang ini. Suatu saat orang ini bener-bener ya bisa aja keputusannya mau sendiri, atau takdir akan membuat dia menjadi sendiri, dan ya dia akan mencari kamu gitu ya. Oke. Nah ini apa? Wah, masih ada pesan ya, pesan buatmu. Ini tambahannya.
Di sini dia katakan merenungkan semuanya, ya. Dia tuh banyak merenung tentang kamu. Hmm. Hmm. Ada yang merenungkan kamulah orang yang dia cintai, atau dia merenungkan kesalahannya, atau dia merenungkan betapa gemoynya kamu, ya. Kamu tuh gemoy, aku pengennya kamu. Nah, ada yang kayak gitu, ya. Oke, lalu aku yang salah, ya. Wah, ini vice versa bisa, atau siapalah di sini, ya. Aku ngerasa seseorang ini mengaku salah. Eh, Kalaupun dia belum mengakui sama kamu, setidaknya dia udah mengaku sama dirinya sendiri. Aku yang salah, ya. Tuh. Lalu, aku menyesal tidak berjuang maksimal, ya. Aku nyesel nggak berjuang maksimal. Beberapa dari mereka sadar sebenarnya udah ada takdir dari Tuhan, ya. Kita kenal, aku kenal kamu, kamu kenal aku. Tapi ternyata ya aku sia-siakan kamu, atau aku ya selalu mementingkan diriku sendiri, aku egois atau apa gitu. Ya jadinya ketika kamu sudah lepas dari genggamannya, atau ketika kamu menyerah, atau ya kamu ke yang lain, dia jadinya kayak nyadar gitu, ya. Aku nggak berjuang maksimal, makanya kamu jadinya ke yang lain. Ya seperti itu, ya. Aku menyesal tidak berjuang maksimal. Beberapa ini ya cuma hadir gitu doang di hidup kamu, habis itu ngilang. Atau ya dia hanya memantau kamu, hanya stalking, nggak buka pembicaraan gitu. Aku ngerasa gitu, ya. Itu kan berjuangnya setengah-setengah, ya, kayak cuma stalking atau apa. Cuma memperhatikan kamu doang, memantau kamu gitu aja. Ya harusnya kan segala sesuatu mulailah dengan komunikasi atau pertemuan, atau ya setidaknya bicara lah. Kita punya mulut kan, say. Nah, ya gitu. Atau ya ada alat komunikasi, ya, sosial media gitu. Dan hidupku kacau saat kamu nggak ada. Nah, aku ada bahas tadi, ya. Hidup dia tuh berantakan saat kamu nggak ada. Ini beberapa kalian, mungkin kehadiran kamu tuh bisa sebenarnya bikin dia tuh happy, bahagia, semangat, ya. Ya memang kamu juga punya kekurangan, kamu juga punya kelemahan. Tapi kan harusnya dia pandang gitu, ya, banyak sisi positif dalam dirimu, ya. Dia sadari banyak sih kebaikan kamu. Cuma dia telat aja gitu, telat nyadar gitu. Aku ngerasanya memang dia toxic banget, ya, sebelumnya. So ya, kalau dia udah sia-siakan kamu, akhirnya gini, hidupku kacau saat kamu nggak ada. Oke? Lalu karma. Karma bikin aku ingat kamu, ya. Kadang karma itu bisa menyadarkan seseorang bahwasanya dia pernah menyakiti. Akhirnya hidup dia berantakan. Itu. Jadi ya karma itu membuat dia ingat sama kamu, jadi rindu sama kamu, rasa bersalah sama kamu, ya. Ya jadi banyak merenung tentang kamu. Lalu aku cinta sama kamu, tapi aku belum bisa menjanjikan apa-apa, ya. Ini beberapa kalian hubungannya rumit, sulit, ya. Nggak kuat mental, nggak percaya diri, insecure, malu, atau ada sesuatu yang bertentangan, ada penghalang, ada perbedaan, anything, ya. Ya gitulah. Namanya hidup, ya, say. Nggak bisa mulus-mulus aja. Jadi ya dia bilang gitu, aku cinta sama kamu, tapi aku belum bisa menjanjikan apa-apa. Jadi ya bisa aja aku menunda-nunda datang ke kamu, belum siap berhadapan sama kamu, karena aku mau menjanjikan apa? Hidup aku aja belum benar gitu, gimana mau benerin hubungan kita gitu. Itu sih. Atau dia rasa ya hidup dia aja masih kacau gitu, gimana dia mau memperbaiki hubungan sama kamu. Makanya lucu sebenarnya, tadi dia bilang dia kacau tanpa kamu, tapi ya begitu, untuk bergerak ke kamu pun dia sulit, ya. Memang ini lebih kayak personal issue, ya, ada masalah di dalam dirinya sendiri, ya. Mungkin dia harus apa, ya, butuh waktu gitu. Makanya aku ngerasa tadi kan ada sense kayak
Dia pengen semua membaik, atau dia pengen hubungan kalian membaik tanpa dia harus melakukan apa-apa. Kan aneh ya, gemoy. Aku terlanjur mencintaimu ya, dia terlanjur mencintaimu. Aku nggak pernah menaruh hati ke siapapun selain kamu. Jadi ini yang dia rasakan ya. Aku nggak pernah menaruh hati ke siapapun selain kamu. Mungkin dia mati rasa sama orang lain ya. Ya seandainya bisa jujur begitu. Perasaan dia mungkin kuatnya cuma sama kamu. Yang lain cuma ya bumbu-bumbu kehidupan dia aja. Atau ya ini memang basicnya pada dasarnya dia sudah mati rasa dengan yang lain. Yang lain itu mungkin hanya apa aja ya, membuat dia bersenang-senang. Tapi ya di batin yang terdalam, dalam suka, dalam duka, ya kamu aja di hatinya ya. Hatinya kuat banget ke kamu. Lalu aku sering memandang fotomu. Siapa yang pernah bikin foto ya? Dia sering memandang fotomu ya. Aku sering pandang fotomu. Kamu gemoy banget ya. Aku kangen. Ini ada yang rindu ya. Ya memang iya kan kerinduannya ya. Kamu makin cakep sekarang. Wah, dia kayaknya ngintip-ngintip kamu deh ya. Dia stalking atau dia ada memantau penampilan kamu yang terbaru. Ini bisa sudah terjadi atau nanti. Jadi suatu saat kalau kamu bikin foto terbaru kamu, dia akan bilang gini, kamu makin cakep sekarang. Ciripa. Oke. Aku pasrah padanya. Kan ini aku bilang tadi, situasi sulit rumit ya. Atau dia tahu kapasitasnya dia tahu nilai-nilai moral, dia tahu ya, kalau hanya menyusahkan hidup kamu buat apa? Kalau hanya membuat kamu jadi tersiksa lagi, ya gimana? Kalau hanya nambah-nambah dosa buat aku, ya gimana? Nah, dia mikir. Atau ya ada situasi sulit, ada benteng, ada penghalang atau apa. Dia nggak kuat menjangkau kamu. Dia belum pantas buat kamu. Ya, dia pasrah. Ya, aku pasrah padanya. Kamu pantas dapat yang terbaik. Wah, ada yang insecure ya, nggak percaya diri, ngerasa ya belum berjuang, udah menyerah gitu ya. Oke lah, kita kita hargailah ya isi hatinya ini. Jadi ada yang bilang kamu pantas dapat yang terbaik ya. Mungkin dia rasa dia bukan yang terbaik buat kamu. Mudah-mudahan kamu bahagia tanpa dia ya. Lalu merindukan kamu dalam diam. Oke, baiklah. Sekarang kita lihat lagi. Wah, cinta tak terbalas. Beberapa di sini aku ngerasa yang rindu sama kamu atau yang merenungkan kamu ini, dia renungkan ya cinta ini kayak bertepuk sebelah tangan, ya. Kadang dia ngerasa kok dulu atau sebelumnya kamu berjuang sendirian, atau ya sebelumnya kamu bucin banget gitu ya, bucin baik banget sama aku. Ya aku ngerasa kamu berjuang sendirian, cintamu gak terbalas buat aku ya, cintamu gak terbalas dari aku. Tapi sekarang ya mungkin hidup kamu udah lebih baik, hidup kamu udah lebih bahagia, bahkan kamu lebih cakep ya sekarang menurut dia gitu. Entah suatu saat memang hidup kamu akan lebih dari dia. Nah disitulah dia kayak ngerasa cintanya yang bertepuk sebelah tangan ke kamu. Dia ngerasa malu, gak tahu harus berjuang seperti apa ke kamu. Jadi ya dia ngerasa cintanya gak terbalas sama kamu gitu. Nah ini beberapa koneksi dari kehidupan masa lalu sebelum kehidupan sekarang. Bisa aja koneksi spiritual dari leluhur ya. Jadi kamu sama dia sebenarnya kayak udah pernah kenal lama ya. Dia nggak ngerasa asing sih sama kamu. Dia ngerasa kayak kamu beda dari manusia-manusia pada umumnya ya. Dia ngerasa udah kenal kamu lama. Ya mungkin aja memang kamu sama dia pernah ketemu dulu di kehidupan, mungkin di zaman purba, terus di kehidupan sekarang kalian hidup lagi di badan yang sekarang. Tapi di zaman purba dulu ya kalian di badannya leluhur gitu. Jadi kayak gue nggak ngerasa asing ngelihat lo gitu.
Oke, ini beberapa tentang religious factor ya. Ribet sebenarnya ya, rumit dan complicated ya. Mungkin beberapa kalian ada yang terhalang orang lain, ada yang terhalang perbedaan, atau ya mau beda apa gitu ya, beda pola pikir, beda karakter ya. Ya bedanya juga tentang energi ya. Energi kamu mungkin udah lebih positif, tapi dia masih toxic gitu. Jadi sulit sih menyatu gitu ya. Bisa juga memang perbedaan yang sensitif gitu ya. Beda keyakinan, beda suku, beda ras, itu ada. Beda usia, beda status, atau beda mindset ya. Beda karakter aja tuh kayak udah bikin dia insecure gitu. Apalagi beda yang gimana gitu ya. Tuh. Jadi dia belum bisa menjanjikan apa-apa sama kamu. Makanya terlihat kayak main-main ya. Nih, tapi suatu saat atau dia udah nyadar ya, kamu tuh sebenarnya salah satu yang pantas untuk diperjuangkan. Nih, dia sering berafirmasi buat kamu. Beberapa ini dia sering ngirim pesan batin ke kamu, kayak di dalam hati ya. Aku tuh sebenarnya rindu sama kamu. Sebenarnya aku pengen datang, tapi karena ini karena itu ya, maaf ya gitu. Atau dia pernah minta maaf melalui batinnya ke kamu. Ya beberapa ini ya berdoa buat kamu gitu. Oke. Nah, langsung aja ya. Aku kasih huruf ya di namanya dia atau namamu. Huruf ini kaitan ke siapa ya? Ada W, O, G, Y, I, D. Ada N, V, K. Ada R, B, E. Ada P, ada H, L, M, S, ada J. Oke, sekarang, nah, ini ada angka sama zodiak dominan kaitan dia atau kamu ya. Oke, jadi angka yang dominan di sini ada angka 3. Anak ketiga, 3 bersaudara, cinta segitiga, atau ada tanggal 3, bisa bulan 3, itu ada yang spesial ya. Mungkin terjadi sesuatu di Maret, gitu. Ada angka 7, 11, ada 5, ada 10, ada angka 4, 8, lalu ada angka 9. Oke. Nah, zodiak yang dominan ada Libra, ada Pisces, ada Aries, ada Cancer, Aquarius, Capricorn, Gemini sama Taurus. Oke, itu ya. Sekarang tempat. Nah, dekat daerah ini, dari tempat ini kah? Atau pernah ke tempat ini ya? Pengen ke tempat ini. Afrika, Manado, Arab Saudi, Semarang, Batam, Australia, Italia, Gorontalo, Europe, Eropa, Pontianak, Tangerang, China, Garut, Lampung, Bogor, Medan, Hong Kong, Bangka Belitung, Cilacap, Kediri, Singapura, Surabaya, Amerika, Banten, Jepang, Jogja, ada Padang, Aceh, Banjarmasin, Malang, Solo, dan Kupang. Oke, sampai sini dulu. Mungkin beberapa aja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.